Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Rahayu dengan NPM 2317021036. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Biologi. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan yang saya dapatkan dari penyampaian materi yang disampaikan pada acara LKKM Pratd minggu kemarin. Pemateri yang diundang itu ada 4. Yang materi pertama itu disampaikan oleh Kanda Ihsan Habibie yang berjudul berpikir secara kritis. Apa sih itu berpikir secara kritis? Adalah kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan menarik kesimpulan yang rasional. Terus itu proses berpikir yang melibatkan pikiran rasional. Manfaat dari berpikir kritis itu banyak sekali. Contohnya adalah mendorong rasa ingin tahu dalam setiap hal, menambah wawasan dan pengetahuan, terus ada meningkatkan kreativitas. Terus itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas berpikir, ada kondisi fisik, terus keadaan emosional, wawasan, motivasi, itu tuh sangat berpengaruh dalam kita menjalankan proses berpikir secara kritis. Terus itu ada faktor yang mempengaruhi dalam persepsi, ada latar belakang lingkungan itu tuh kayak mana, jadinya itu tuh mempengaruhi dari cara kita berpikir. Terus ada nilai yang dianut, terus ada situasi dan kondisi. Materi yang disampaikan oleh Kanda Ihsan Habibie ini sangat bermanfaat untuk kita dalam mengambil keputusan yang sangat genting. Terus itu ada materi kedua yang disampaikan oleh Kanda Randy Evri Sanjaya yang berjudul keterampilan berkomunikasi. Terus ada pengertian literasi digital adalah keterampilan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi. Terus ada materi ketiga yang disampaikan oleh Karobi yang berjudul konsep dasar aku, terus itu sifat prespatif itu apa. Jadi sifat prespatif dapat diartikan sebagai karakteristik atau atribut yang berkaitan dengan pendekatan filosofi hidup yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan dan peralihan dan meraih kesuksesan. Terus itu ada konsep dasar aku itu ada ambisi, ada kenyataan, ada usaha. Pokoknya materi yang disampaikan oleh Kak Kanda Robi ini juga sangat bermanfaat untuk kita. Terus itu yang terakhir ada materi dari Nurul Isnaini, Yunda Nurul Isnaini yang berjudul pengenalan dan pengembangan diri. Jadinya kita tuh perlu banget ya namanya ngenalin diri kita dan mengembangkan diri kita tuh ke orang lain gitu, ngembangin. Nah, ada tahap-tahap pengetahuan diri, yaitu ada tahapan awal. Kalau tahapan awal itu tahap mengetahui kayak organ tubuh, kayak masih bayi gitu. Terus itu ada yang kedua, ada tahap tahap anak. Terus yang ketiga ada tahap dewasa muda, yang keempat ada tahap dewasa tua, dan yang kelima ada lansia. Nah, terus itu Kak Isna ini juga menjelaskan jenis-jenis sifat ya, bisa dikatakan sebagai sifat. Kayak koleris itu, sanguinis itu kayak apa, terus plekmatis itu kayak apa, melankolis itu seperti apa. Itu tuh namanya tes apa ya, pokoknya tes
tes inilah kayak kepribadian sifat. Tes kepribadian, lupa, sorry. Kalau koleris itu kayak anaknya belajar rileks gitu. Terus yang kedua itu ada cara mengatasinya itu jangan menyepelekan orang lain. Sanguinis itu berbicaralah dengan aktif. Terus ada belajar mendahulukan kepentingan. Jadi jangan dahuluin orang lain dulu, dahuluin kepentingan kita dulu baru orang lain. Sama halnya kita itu harus membahagiakan diri dulu, baru kita bisa mentransfer kebahagiaan itu ke orang lain gitu. Terus ada pragmatis, adalah berusaha membangun semangat. Jadi kita tuh perlu banget semangat, kayak sport system itulah. Kita butuh seseorang untuk kayak semangat, menyemangati kita. Contohnya kayak orang tua, kayak orang-orang terdekat lah di lingkungan kita itu, kayak sahabat, itu perlu banget. Terus yang keempat itu ada melankolis, jangan terlalu mudah sakit hati, jangan terlalu positive thinking yang tiba-tiba kepikiran itu tuh nggak baik ya, tolong dihindari. Yang kedua itu ada jangan melewatkan waktu terlalu banyak, jadinya kita tuh nggak boleh buang-buang kesempatan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.